Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Abbas Al-Ayyubi, NIM 202041066, kelas Agroteknologi B, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Jawaban nomor 1. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dikenal apa yang dinamakan dengan kata bentuk terikat. Jenis kata ini penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Yang pertama, adi digabungkan dengan kuasa menjadi adi kuasa. Catur digabung dengan tunggal menjadi catur tunggal. Dwi digabung dengan warna menjadi dwi warna. Ekstra digabung kurikuler menjadi ekstra kurikuler. Kontra digabung revolusi menjadi kontra revolusi. Purna digabung wirawan menjadi purna wirawan. Sabta digabung krida sabta krida. Sub digabung bagian sub bagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contohnya. Jawab. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan. Contoh, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir berupa sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum atas dasar pengetahuan tentang hal-hal khusus fakta. Contoh, semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Saya adalah mahasiswa. Saya lulusan SLTA. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, kami merasa khawatir dengan kondisi kesehatanmu. Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Contoh, dalam bahasa Arab ditulis zakat mal, dalam bahasa Indonesia juga ditulis zakat al-mal. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawab. Penulisan dari subbab menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya, maka penulisan anak subbab ditulis menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Anak dari subbab dapat menggunakan angka dengan level list. Contohnya, jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.1, maka penulisannya adalah 1.1.1. Jika yang ditulis merupakan anak dari subbab 1.2, maka penulisannya adalah 1.2.1 dan seterusnya. Berikut adalah contoh penulisan yang benar. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Penulisan gelar yang benar. Yang pertama, setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Yang kedua, gelar ditulis di belakang nama orang. Yang ketiga, antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubui tanda koma. Yang pertama, Bayu Maharani, S titik, S titik. Kedua, R titik, M titik, Pratama, M titik, M titik. Ketiga, DR titik, Irfai Fatur Rahman, S titik, PD titik, M titik, PD titik. Yang keempat, DR titik, DRS titik, Muhammad Kanzunuddin, M titik, PD titik. Yang kelima, Prof titik, DR titik, Ahmad Ulin Nuha, M titik, PD titik. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. 1. Tanda elipsis
digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, jangan lupa membalas SMS-ku ya. 2. Tanda siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, Sajak Tranggono yang berjudul Ubud ditulis pada tahun 1962. Ubud diberi tanda kurung karena Ubud nama tempat yang terkenal di Bali. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contoh, 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak wanita hilang ketika pulang dari sekolah. Simpulan generalisasi tersebut ditandai dengan memberikan pernyataan yang bersifat khusus untuk mendapatkan simpulan yang bersifat umum. Dapat diketahui bahwa pikiran utama atau kesimpulan paragraf tersebut ditandai dengan kata yang demikian. Secara lengkap adalah dengan demikian. Anwar adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya 3 anak itu. Yang kedua, analogi. Analogi merupakan perbandingan 2 hal yang berbeda tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. 2 hal yang dibandingkan tersebut berbeda tetapi memiliki banyak persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut ditariklah suatu kesimpulan. Contoh, seseorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung, yaitu banyak rintangan untuk mencapai puncaknya. Yang ketiga, sebab akibat. Pengembangan sebuah paragraf dapat pula digunakan menggunakan sebab akibat. Sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Akan tetapi, sebab akibat ini dapat juga terbalik. Akibatnya yang menjadi gagasan utamanya, dan untuk memahami sepenuhnya akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contoh, melihat sepintas lalu masyarakat kota Bandar, kita terkesan oleh kesibukan kerja dan lalu lintas sehari-hari. Kiranya inilah yang membentuk tipe manusia pesisiran yang lain dari tipe manusia pedalaman. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme juga dapat diartikan sebagai sebuah argumen deduktif yang memiliki 2 premis dan sebuah kesimpulan. Premis yang ada pada silogisme adalah premis khusus dan premis umum. Sedangkan kesimpulan yang dimaksud adalah kesimpulan yang masih berhubungan dengan premis-premis yang ada. Contoh, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Jawab. Konjungsi adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antar klausa, kalimat, maupun alinea dalam sebuah bacaan. Jenis konjungsi. Yang pertama, konjungsi penambahan. Misalnya dan, serta, juga, selain itu. Contoh, ayah mencuci mobil dan menyiram tanaman. Kedua, konjungsi pertentangan. Misalnya namun, tetapi, meski begitu. Contoh, anak itu sangat pintar, tetapi ia tidak berhasil mendapatkan beasiswa. Ketiga, konjungsi temporal. Ketika, saat. Contoh, aku sedang bersantai di kamar ketika terdengar ada suara ledakan. Keempat, konjungsi kausalitas. Sebab karena.
Contoh, Adit memukul Doni karena menghinanya di depan teman-temannya. Kelima, konjungsi konsekuensi. Oleh sebab itu, dengan demikian. Contoh, mengkonsumsi mie instan secara berlebihan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan demikian, mengurangi konsumsi mie instan pun wajib dilakukan. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi berisi fakta-fakta yang benar terjadi atau pula berupa khayalan. Wacana narasi yang berupa fakta, misalnya autobiografi seorang tokoh terkenal, dan sebaliknya, wacana yang berbentuk novel, cerpen, roman, hikayat, drama, dan lain-lain digolongkan dalam wacana fiktif. Contoh, di sebuah kota Z hiduplah seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan. Pada suatu hari, ia menolong seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh penjahat. Ia kewalahan melawan penjahat tersebut, namun akhirnya menang. Ketika semakin bersemangat menjadi pahlawan, ia berlatih dengan 100 kali push up, 100 kali squat jump, 100 kali sit up, dan lari 3 km setiap harinya. Pada akhirnya, dia bisa menjadi orang yang sangat kuat. 2. Wacana deskripsi. Ciri-cirinya, penggambaran objek tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan panca indera. Karangan deskripsi disampaikan dengan gaya bahasa yang menarik dengan pilihan kata yang komunikatif. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek yang bisa dilihat, didengar, atau dirasakan oleh pembaca. Membuat pembaca atau pendengar seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibahas di dalam tulisan. Contoh, aku memiliki kucing bernama Blacky. Dia berwarna hitam pekat dengan mata yang sangat putih, mempunyai ekor panjang dan bulu yang halus. Blacky sangat suka bermain bola dan gemar memakan ikan dan nasi. Blacky selalu menjaga kebersihan dengan pipis di tempat yang sudah disediakan. Itulah Blacky, kucing kesayanganku. Yang ketiga, wacana eksposisi. Ciri-cirinya, memaparkan definisi atau pengertian, memaparkan langkah-langkah, metode, atau cara melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir berupa pemaparan, disertai bukti, data, contoh, dan juga gambar. Membaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Contohnya, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua perusahaan diwajibkan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerjanya. Jam kerja para karyawan ditentukan, biasanya 8 jam sehari, 3 jam setelah bekerja. Mereka diberikan kesempatan untuk istirahat selama lebih kurang 15 menit. Waktu istirahat digunakan untuk minum dan menikmati makanan kecil. Setelah itu, mereka bekerja kembali. Selain itu, para pekerja diwajibkan menggunakan masker, khususnya di tempat kerja yang berasap, berdebu, dan berbau. Yang keempat, wacana argumentasi. Ciri-cirinya, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik, dan lain-lain. Menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Penutup berisi kesimpulan, ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contoh, di era informasi, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan, khususnya di bidang agama. Sejumlah permasalahan serius berbau agama seperti di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku memang mereda. Namun, masalah baru pun muncul, seperti yang terjadi sekarang pada polemik keberadaan Jamaah Ahmadiyah. Yang kelima, wacana persuasi. Ciri-cirinya, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contoh, banjir telah menjadi masalah umum masyarakat Jakarta. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun, perlu kita sadari, penyebab banjir sendiri ialah ulah manusia yang merusak alam, mulai dari penebangan pohon liar,
membuang sampah sembarangan sampai mengotori sungai. Oleh karena itu, agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi, perlu adanya sikap nyata dari kita untuk menjaga lingkungan. Daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membantu saya mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.